Kelompok 7. No no na na. No 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 na na. Put 'em up in the air. No na na na. Like this, so na na na. No na no na. Now that you want it, give me more, give me more, give me more, give me more, baby, baby, I want it. Eat it all, eat it all, eat it all, eat it all. Do not touch my, come on. 원한다면 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 I can see the sky. Kami akan menjelaskan materi tentang fintech, finansial teknologi. Hai semuanya, nama saya Rehana, NPM 20110095. Pengertian fintech. Pengertian fintech adalah singkatan dari finansial teknologi, yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech? Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Dan kedua, perkembangan fintech di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech di Indonesia dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ. Pada tahun 2007 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Dan selanjutnya, dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/12 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 tahun 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Dan yang ketiga, Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 PBI tahun 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat fintech bagi masyarakat di era modern. Fintech alias financial technology merupakan suatu hal yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di era modern. Istilah ini merujuk pada pengembangan inovasi layanan keuangan yang berbasis teknologi. Seperti yang telah kita pahami, teknologi di era modern telah mengubah banyak kebiasaan masyarakat. Apalagi dengan hadirnya smartphone alias telepon pintar di tengah-tengah masyarakat. Berbagai kegiatan seperti berbelanja, memesan makanan, mengirim uang, hingga mengajukan pinjaman bisa dilakukan dengan mengandalkan kecanggihan smartphone dan jaringan internet. Aktivitas di sektor keuangan yang semakin meningkat juga mau tidak mau melibatkan penggunaan teknologi.
Itulah mengapa istilah fintech tercipta dan keberadaannya semakin menjamur di era milenial. Beberapa tahun belakangan, popularitas startup finansial teknologi semakin melambung karena banyak memberikan kemudahan bagi banyak orang. Misalnya, dalam metode pembayaran, memperoleh pinjaman, hingga manajemen keuangan pribadi maupun untuk keperluan bisnis. Yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan di tanah air. Salah satu manfaat penting dari keberadaan fintech yaitu dapat menjadi akselerator bagi inklusi keuangan Indonesia. Inklusi keuangan sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana masyarakat, baik sebagai individu maupun pelaku bisnis, menggunakan ataupun mengakses produk-produk keuangan seperti perbankan, investasi, asuransi, pinjaman, teknologi finansial, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, tingkat inklusi keuangan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meski begitu, persentase saat ini masih jauh dari target yaitu pada angka 75%. Namun, fintech menjadi salah satu elemen penting yang meningkatkan inklusi keuangan tanah air. Dan yang kedua, membantu pelaku bisnis memperoleh modal usaha. Manfaat fintech lainnya yang tidak kalah penting yaitu memberikan bantuan bagi para pelaku bisnis untuk memperoleh modal, serta UMKM usaha mikro kecil dan menengah yang berkembang di negara Indonesia pada umumnya mendapatkan modal dari pinjaman bank. Untuk mendapatkan pinjaman dari bank, baik milik pemerintah maupun swasta, peminjam harus melengkapi banyak persyaratan. Belum lagi prosesnya yang cukup panjang sehingga memakan waktu lama. Tidak hanya itu, bunga pinjaman bank biasanya juga relatif tinggi. Hal ini tentunya dapat memberatkan para pelaku usaha, apalagi skala usaha mereka tergolong mikro, kecil, dan menengah. Namun, permasalahan ini dapat terurai dengan hadirnya startup finansial teknologi. Salah satu jenis finansial teknologi yaitu peer-to-peer lending adalah alternatif bagi para pelaku UMKM untuk memperoleh modal dengan bunga rendah. Cara mendapatkannya juga mudah. Anda hanya perlu mendaftar serta melengkapi persyaratan tanpa meninggalkan rumah alias dengan smartphone saja. Yang ketiga, memberikan kemudahan pada layanan finansial. Manfaat fintech yang tidak dapat dipungkiri yaitu memberikan kemudahan layanan finansial kepada masyarakat luas. Aktivitas yang berkaitan dengan keuangan seperti pembayaran, transfer uang, pengajuan pinjaman, hingga investasi pada zaman dahulu memiliki banyak keterbatasan, apalagi bagi orang yang tidak terkait dalam produk perbankan. Yang keempat, menambah referensi pinjaman berbunga rendah bagi masyarakat. Sebelum perusahaan teknologi finansial marak di Indonesia, penyedia pinjaman didominasi oleh bank, sehingga hal tersebut mau tidak mau berdampak pada pemberlakuan bunga yang cukup tinggi. Dengan perkembangan informasi dan teknologi, jumlah pinjaman berbunga tinggi semakin berkurang karena adanya fintech. Jumlah perusahaan finansial teknologi yang semakin marak menimbulkan persaingan menarik antara para penyedia pinjaman sehingga mereka menawarkan pinjaman dengan bunga bersaing melalui startup market aggregator. Anda dapat memantau data serta informasi tentang produk keuangan secara lengkap. Dengan begitu, bisa memilih produk mana yang paling cocok dengan kebutuhan Anda. Selain itu, hal terpentingnya adalah fintech memberikan transparansi kepada masyarakat tentang skema pinjaman yang diberikan. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi masyarakat dapat menilai produk keuangan mana yang paling layak dijadikan pilihan. Transparansi ini juga banyak dimanfaatkan para investor untuk menanamkan dananya. Dan yang kelima, mendukung taraf hidup masyarakat jadi lebih baik. Perusahaan fintech tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial bagi bisnisnya sendiri. Lebih jauh lagi, startup tersebut juga turut mengambil peran dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, daya beli masyarakat semakin meningkat. Hal ini berkat inovasi infrastruktur keuangan yang diciptakan oleh startup teknologi finansial.
Selain itu, keberadaan startup ini juga berperan melahirkan merchant-merchant yang menyediakan pembayaran dengan metode mudah, praktis, serta murah. Ini juga menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mendirikan bisnis online sendiri. Dengan kata lain, fintech atau financial technology turut meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Nama saya Satria Cahyadinata dan NPM saya 20110154. Manfaat fintech di Indonesia. Manfaat fintech di Indonesia, yang pertama, transaksi keuangan lebih mudah. Ketika Anda melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi untuk keluar rumah atau pergi ke bank. Hanya perlu dengan menggunakan ponsel pintar Anda dapat melakukan transaksi. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. Masyarakat mendapatkan pendanaan yang lebih baik yang mengakibatkan masyarakat dapat membiayai aktivitas konsumsi mereka dan lebih produktif dan konsumtif. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi seperti jual beli dan simpan pinjam. Hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Yang kelima, mempercepat putaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech juga membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Nama saya Rayu Veronica Nababan, NPM 20110133. Jenis-jenis fintech. Perkembangan fintech di Indonesia merupakan inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis fintech yang berkembang belakangan ini. Yang pertama, peer-to-peer lending. Jenis fintech ini merupakan jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adapun contoh fintech ini yaitu membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Dan yang kedua, crowdfunding. Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak hanya dimanfaatkan dalam mengumpulkan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Yang ketiga yaitu ada e-wallet. Jenis fintech yang berikutnya disebut e-wallet. Produk fintech ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet ini adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya. Dan yang keempat yaitu microfinance. Jenis fintech ini merupakan layanan perusahaan yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Dan yang kelima yaitu payment gateway. Jenis kelima fintech ini merupakan sistem fintech yang melakukan otoritas pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment gateway yakni PayPal. Yang keenam, investasi. Seiring perkembangan fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah.
banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sebagai investor dengan mudah menanamkan modalnya. Dan yang terakhir yaitu bank digital. Jenis fintech yang terakhir yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank-bank digital berbeda dengan mobile banking karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Nama saya Amina Borumanung Khalid, NPM 2011-0091. Contoh-contoh produk fintech. Dari jenis-jenis fintech di atas, terciptalah berbagai macam produk fintech yang akan memudahkan kehidupan Anda. Seperti inilah contoh produk fintech tersebut. 1. Bank digital. Bank pun saat ini sudah merambah ke dunia digital. Jadi, untuk membuka rekening bank, Anda tidak perlu mendatangi lagi bank langsung. Anda bisa mengajukan pembukaan rekening melalui internet, lalu buku tabungan dan ATM Anda akan dikirim ke alamat Anda. Cara ini tentu akan Anda sukai karena cepat dan praktis. 2. P2P Lending. P2P Lending adalah contoh produk fintech yang sedang populer saat ini. Anda bisa menjadi pendana jika ingin meraih keuntungan atau menjadi peminjam ketika membutuhkan modal. Contoh dari P2P Lending adalah modal rakyat yang menjadi tempat tertentu antara pelaku UMKM dan para investor. 3. Dompet digital. Dompet digital juga bukan produk keuangan yang asing bagi kita. Dompet digital ini banyak jenisnya. Anda bisa membayar apa saja dengan dompet digital. Mulai dari pembayaran ojek online, pembayaran belanja untuk kepentingan investasi, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi dengan teknologi kris yang dibuat oleh Bank Indonesia, jadi Anda tidak perlu mengunduh banyak dompet digital. Walaupun di ponsel Anda hanya tersedia satu dompet digital, Anda bisa melakukan pembayaran di merchant manapun yang sudah menggunakan teknologi kris ini. 4. Aplikasi asuransi. Sebagai macam jenis asuransi sekarang juga bisa diajukan secara online. Asuransi membantu Anda untuk menanggulangi resiko yang bisa menimpa Anda. Melalui dari resiko kecelakaan, resiko terkena penyakit parah, resiko kebakaran, dan masih banyak lagi. Asuransi yang sangat Anda butuhkan. 5. Pinjaman online. Pinjaman online adalah salah satu produk fintech yang sering dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkannya. Oke, selanjutnya cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan mengelola keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanan kepada masyarakat. Kita ambil contoh fintech yang menyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech menyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat kredit setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga peminjam atau LPS dan Bank Indonesia atau BI. Fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Jadi, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya tentang fintech atau finansial teknologi. Sekian dan terima kasih.